Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal mengubah total cara pandang kita tentang Ekaristi. Kita nggak lagi ngelihatnya sekedar sebagai rutinitas atau kewajiban hari Minggu saja, tapi benar-benar sebagai sebuah perayaan yang hidup dan penuh banget dengan sukacita. Yuk, langsung aja kita bahas. Bagian pertama, sukacita keluarga Budaru. Daripada kita langsung masuk ke teologi yang berat-berat, coba deh kita mulai dari cerita yang sangat membumi ini. Kenalin, ini keluarga Budaru. Budaru, suaminya, dan 3 anak mereka, Nova, Calista, dan Axel, selalu antusias banget buat ikut misa hari Minggu. Dan yang paling luar biasa, si bungsu Nova sering banget ngebangunin kakak-kakaknya buat ikut misa harian. Kalau Anda punya anak, Anda pasti tahu persis betapa ajaibnya hal itu kan? Ini bukan cuma soal anak yang patuh loh, tapi beneran ada antusiasme yang murni saat mereka melangkah ke gereja bareng-bareng. Dan di teks sumber kita, momen indah ini disebut sebagai pewartaan tanpa kata, gereja yang hidup dan membahagiakan. Coba bayangin, cuma dari melihat keluarga ini duduk bareng dan tersenyum di bangku gereja aja, itu udah memancarkan sukacita dari seluruh umat yang berkumpul. Kehadiran mereka itu secara harfiah udah jadi kesaksian yang sangat nyata buat kita semua. Nah, sukacita yang benar-benar nyata dari keluarga tadi sebenarnya adalah cerminan dari makna terdalam misa itu sendiri. Lewat kebersamaan mereka, kita bisa merasakan langsung gimana rahmat Tuhan itu sungguh bekerja di tengah-tengah umat. Masuk ke bagian kedua, makna sejati dari misteri Paskah. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, apa sih alasan teologis di balik sukacita keluarga Budaru tadi? Semuanya itu berakar pada satu hal yang sangat mendasar, misteri Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ini penting banget buat kita pahami, supaya kita sadar kalau setiap kali kita berkumpul, misa itu sama sekali bukan ritual yang kosong. Misa adalah perayaan penuh syukur atas inti keselamatan kita. Dan ini adalah poin yang benar-benar krusial. Gereja itu nggak cuma sekedar mengingat-ingat sejarah atau menengok ke masa lalu secara pasif, nggak sama sekali. Yang terjadi adalah gereja secara aktif menghadirkan karya penyelamatan Allah itu ke masa kini. Jadi, keselamatan itu dibuat sungguh-sungguh hidup dan efektif tepat di sini dan saat ini juga. Keren banget kan? Hal ini sebenarnya udah divalidasi dengan sangat luar biasa oleh Santo Paulus. Dia bilang, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini nunjukin dengan jelas kalau liturgi kita itu adalah sebuah tindakan pewartaan yang terus hidup. Lanjut ke bagian ketiga, sumber seluruh kehidupan Kristiani. Kalau kita lihat ajaran tertinggi gereja dari Konsili Vatikan II, Ekaristi itu disebut sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Ini bukan sekadar bahasa kiasan biasa loh. Artinya, kepastian bahwa Kristus itu bangkit adalah garis start kita sekaligus puncak dari segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang percaya. Bagian keempat, obat untuk yang lemah. Sekarang, mari kita dengarkan sudut pandang yang super hangat dari Paus Fransiskus soal untuk siapa sih Ekaristi ini sebenarnya. Beliau nulis, Ekaristi bukanlah hadiah bagi yang sempurna, melainkan obat yang kuat dan santapan bagi yang lemah. Di titik inilah, teologi yang kesannya tinggi banget tadi benar-benar turun merangkul ketidaksempurnaan kita sebagai manusia dengan sangat lembut. Pernyataan tadi tuh ngerubah cara pandang kita 180 derajat. Ekaristi itu bukan semacam panggung buat para pemenang yang menuntut Anda untuk tampil tanpa celah. Sama sekali bukan. Justru, Ekaristi itu lebih seperti klinik penyembuhan, tempat di mana kita yang butuh pertolongan datang untuk dapat nutrisi dan pemulihan, bukan penghakiman. Paus Fransiskus juga sering banget menggambarkan ini sebagai momen perjumpaan langsung dengan Kristus yang bangkit. Perjumpaan inilah yang menyalakan kembali sukacita dan harapan kita. Persis kayak dengar seruan Aleluya pas malam Paskah yang pelan-pelan makin meninggi mengangkat hati kita langsung kepada Tuhan. Dan bagian kelima, diutus untuk membawa sukacita kasih. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita menerapkan sukacita teologi yang luar biasa ini ke kehidupan sehari-hari? Teks dokumen kita mengingatkan kalau perayaan ini nggak boleh cuma berhenti di dalam gedung gereja. Kita diajak untuk meninggalkan segala kekecewaan kita di luar dan benar-benar membuka diri buat ngerasain kegembiraan Paskah yang sejati. Jadi, ada satu alur perkembangan yang sangat logis di sini. Kita lihat ya, pertama, rahmat itu kita terima di altar. Habis itu, rahmat tersebut harus bergerak keluar, masuk ke dalam keluarga dan masyarakat kita. Dan puncaknya, rahmat itu mewujud nyata
dalam tindakan-tindakan kasih kita setiap hari. Sukacita itu nggak didesain buat disimpan sendiri, dia harus mengalir dan mengubah cara kita melayani orang di sekitar kita. Yang mana pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan hari ini. Maukah Anda meninggalkan rasa kecewaan Anda dan membawa obat Ekaristi yang penuh sukacita ini langsung ke dalam komunitas Anda sendiri hari ini? Sukacita itu udah ada, benar-benar cuma nunggu buat dibagikan. Oke, terima kasih banyak udah ikut menyimak ulasan kita kali ini. Semoga wawasan ini bisa membekali kita semua untuk menghidupi Ekaristi dengan semangat yang benar-benar baru.